Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Widi Prasetyo dari Prodi Sistem Pembangkit Energi. Di sini saya akan menjelaskan preventive maintenance pada motor listrik 380 volt yang dioperasikan di penggerak sistem belt conveyor pada PLTU Banten Labuan Omu. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu maintenance. Dari jurnal yang saya baca, maintenance sendiri adalah aktivitas untuk memelihara dengan cara menjaga, merawat, memperbaiki, ataupun mengganti komponen peralatan agar selalu dalam kondisi siap dan dapat dioperasikan sesuai fungsinya, serta untuk memperpanjang umur dari alat tersebut. Maintenance sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah preventive maintenance, di mana maintenance ini sudah terjadwal dan kita tinggal melaksanakannya. Yang kedua adalah corrective maintenance, di mana maintenance ini dilakukan ketika terdapat alat yang rusak ataupun alat yang perlu diganti. Yang ketiga adalah predictive maintenance, di mana fungsi dari predictive maintenance sendiri adalah untuk memprediksi suatu komponen atau alat eh, berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali sih alat ini harus dilakukan maintenance. Untuk data dari predictive maintenance ini kita dapat ambil dari preventive maintenance. Selanjutnya, permasalahan dari motor listrik 380 volt. Yang pertama adalah adanya overload. Ya, fungsi dari motor listrik 380 volt yang diaplikasikan pada sistem belt conveyor sendiri adalah untuk mengangkut batu bara dari jeti menuju ke courtyard, di mana jika beban yang diambil itu terlalu banyak, itu akan membebani dari motor listrik tersebut dan menyebabkan overload. Yang kedua adalah kotor. Seperti yang kita tahu, PLTU itu terdapat banyak kotoran, misalnya debu dan fly ash yang bertebangan, dan kotoran tersebut masuk ke mesin motor listrik tersebut dan menghambat dari kinerja motor listrik tersebut, dan mungkin bisa mengakibatkan overload karena kinerja yang tidak maksimal. Selanjutnya adalah komponen motor listrik. Yang pertama adalah stator. Stator sendiri merupakan bagian motor listrik yang tidak bergerak. Fungsi dari stator adalah untuk menggerakkan rotor, di mana stator ini merupakan lilitan yang dialiri arus listrik yang nantinya akan menjadi magnet dengan cara magnet induksi ya, yang dialiri listrik, di mana magnet tersebut tidak permanen. Yang selanjutnya adalah rotor. Rotor sendiri adalah lilitan pada motor listrik yang mana setelah dialiri oleh listrik, stator kan akan menjadi magnet sehingga menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet tersebut menggerakkan rotor dan dikoppel ke shaft, dan shaft tersebut menggerakkan belt conveyor. Yang ketiga adalah bearing. Bearing adalah sebuah poros yang digunakan untuk penghubung dari rotor ke shaft, di mana bila bearing ini pelumasannya kurang akan terjadi kecepatan yang melambat sehingga motor listrik ini tidak berada pada puncak performanya. Selanjutnya adalah end plate. End plate ini merupakan cover
iya, cover dari motor listrik tersebut ya, dimana untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalam motor listrik agar tidak cepat kotor. Selanjutnya adalah bagian pendingin. Karena motor listrik ini menghasilkan energi gerak ya, energi gerak sehingga eh, terdapat energi panas yang dikeluarkan dari motor listrik tersebut. Dan untuk mencegah agar tidak terjadinya overheat, kita memerlukan bagian pendingin, di mana bagian ini menggunakan cooling fan yang ini ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah preventive maintenance. Pada jurnal yang saya baca, preventive maintenance dilakukan selama 1 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali, dan terdapat langkah-langkah untuk melakukannya, tidak asal kita melakukan maintenance tersebut. Langkah-langkah yang pertama adalah menyiapkan peralatan. Ya, di sini kita harus menyiapkan peralatan apa yang digunakan. Yang kita bahas di sini adalah maintenance untuk motor listrik, dan mungkin kita membutuhkan kain untuk membersihkan casing-casingnya dari debu-debu yang ada, dan AVO untuk mengecek tegangan dan juga arus pada motor listrik tersebut, serta Megger ya untuk mengecek isolasi dari motor tersebut apakah masih baik atau sudah jelek. Yang selanjutnya adalah melaporkannya ke operator. Jika kita sudah siap, kita harus melaporkannya ke operator untuk memastikan apakah alat tersebut sudah siap untuk di maintenance atau masih dalam proses untuk mematikan komponen tersebut. Mungkin dalam tahap ini kita juga bisa melakukan briefing ya, untuk keselamatan K3-nya digunakan atau lain sebagainya. Selanjutnya kita mengecek bagian motor yang ada. Jadi kita mulai melakukan maintenance. Yang paling umum dalam maintenance ini adalah pertama mengecek bagian panel dulu ya. Apakah kabel-kabel sudah terhubung atau terdapat kabel yang putus. Yang kedua adalah mengecek kondisi fisik, apakah masih bagus atau sudah jelek. Yang selanjutnya adalah mengecek pondasi ataupun dudukan dari motor tersebut, apakah masih layak atau sudah perlu adanya perbaikan. Selanjutnya adalah mengecek arus ya, arusnya yang dikeluarkan berapa, dan juga tegangan, dan serta isolatornya ya, apakah masih ada yang terkelupas, masih bagus atau sudah ada yang terkelupas. Selanjutnya dilakukan tes suara, apakah suara yang dihasilkan itu masih sama saat berada pada puncak performanya atau sudah berubah. Selanjutnya melakukan tes kecepatan ya. Jika kecepatan menurun, apa yang perlu dilakukan? Lanjut ke tahap berikutnya, kita harus mencatat semua data. Dari data tersebut harus dicatat dan sebagai laporan untuk pemeliharaan selanjutnya. Selanjutnya, melaporkan ke operator bahwa pekerjaan telah selesai. Di sini kita wajib lapor ke operator dan melaporkan kondisinya bahwa alat ini masih layak digunakan dan
sudah siap dioperasikan. Setelah itu selesai. Ya, berikut merupakan penjelasan saya mengenai preventive maintenance pada motor listrik 380 volt yang diaplikasikan pada sistem belt conveyor di pembangkit PLTU Labuan Omu. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.